teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah meskipun online Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Mari kita pujikan dalam ya hatiku. Sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah kami dapat mendengar firman ini dengan sungguh-sungguh dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa kan ya? Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melompat-lompat untuk Tuhan maksudnya ya. Di sini hari ini tanggal 14 ya, 14 Maret 2021. Masih ingat dengan Tante? Siapa yang masih ingat dengan Tante? Iya, bukan hanya Tuhan Yesus ya, Tante juga mau kalian ingat Tante. Oke, Tante Linda hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang seorang Samaria yang murah hati. Pastinya yang kelas besar pasti sudah tahu ya tentang orang Samaria yang murah hati. Kalian boleh baca di Alkitab kalian di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sebentar. Anak-anak pasti tahu ya, ini gambar apa? Simbol apa? Anak-anak yang kecil pasti tahu. Oke, ini adalah simbol tentang kasih. Simbol tentang kasih itu siapa anak-anak? Pinter, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam gambar kasih ini ada yang bisa baca? Yang sudah bisa baca? Silakan dibaca. Oke, mengasihi semua orang. Betul, pinter sekali anak-anak ya. Sudah lama kita nggak bertatap muka, tapi tidak apa-apa. Kita harus saling mendoakan supaya kita nanti tiba waktunya kita akan berkumpul kembali beribadah bersama-sama di gereja. Tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari ada seorang bapak orang Yahudi gitu ya, orang Yahudi jalan-jalan dari kota ke kota lain untuk membeli sesuatu atau mengunjungi saudaranya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada sekelompok orang mendatangi beliau. Berikan barangmu, berikan uangmu, semua kasihkan ke aku, termasuk bajumu. Kira-kira anak-anak, kalau anak-anak sendiri yang mengalami seperti itu takut enggak? Takut, Tante pun juga takut pasti, apalagi seorang diri ya. Terus orang itu melawan juga anak-anak, tapi kalah, soalnya mereka lebih banyak. Ditarik-tarik, dipukuli sampai terjatuh. Sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa bangun. Terus ada seorang imam di sini tuh seperti hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan, lewat. Loh, itu ada orang tergeletak. Tapi biarlah wis, aku masih ada pelayanan, aku masih ada pekerjaan, nanti ada yang menolong. Terus imam itu tadi pergi. Sebentar lagi ada yang datang lagi, seorang Lewi, dia juga hamba Tuhan. Dia melihat orang yang tergeletak tadi, dia lewati juga. Aku juga masih ada perlu kok, nanti aku terlambat. Kira-kira ada orang lain gak yang menolong? Betul, orang Samaria datang, lewat, kebetulan lewat, dia naik keledai. Bukan kedelai loh ya, keledai. Keledai itu kayak kuda kecil. Kayak kuda kecil, dia langsung turun anak-anak dari keledai itu. Kasihan sekali orang ini, tega banget ya orang-orang yang menyakiti orang ini sampai berdarah nggak bisa bangun. Akhirnya dia turun dari keledainya, dia tolong orang itu, dia obati lukanya, dia pakaiin baju, dia naikkan ke keledainya, dia bawa ke penginapan. Penginapan itu kalau zaman sekarang itu hotel ya. Dibawa ke hotel, terus dia pesan sama pemilik hotel tadi, tolong rawat bapak ini sampai sembuh.
seandainya uang yang saya beri ini kurang, nanti saya akan lunasi setelah saya kembali lagi ke sini. Luar biasa enggak? Kira-kira yang mengasihi semua orang itu siapa ya di cerita ini? Oke, orang Samaria. Di Alkitab diceritakan kalau orang Samaria dengan orang Yahudi itu saling bermusuhan, tidak cocok gitu maksudnya anak-anak ya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu hidupnya tidak suci. Tapi kenyataannya orang Samaria ini yang mau menolong orang Yahudi yang dirampok tadi. Ini adalah kasih yang mengasihi semua orang, kasih yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak mau mengasihi semua orang? Harus ya. Kita sebagai anak Tuhan, kasih itu adalah simbol dari anak Tuhan. Di mana-mana, dimanapun kita berada, anak-anak harus tetap mengasihi sesama kita tanpa melihat siapa mereka. Orang miskin, orang jelek, orang bodoh, orang Cina, orang Jawa, orang Madura. Kalau orang itu perlu bantuan kita harus rela, kita harus mau berkorban untuk menolong orang itu. Seperti firman Tuhan, dengan mengasihi kita bisa melatih kepekaan dan kepedulian kita terhadap orang lain. Karena tanpa kepekaan itu firman Tuhan katakan, jelas dalam diri kita tidak terdapat hidup kekal. Anak-anak mau? Tidak mau kan? Tante juga tidak mau. Makanya itu anak-anak harus mengasihi. Nah, Tante, kalau ada orang asing saya nggak kenal, terus mungkin orang itu pura-pura, gimana Tante? Kalau kalian takut, mungkin kalian yang masih kecil ya, ada orang di pinggir jalan gitu ya belum makan, ada orang minta-minta, kalian takut. Kalian harus ajak orang yang lebih besar, mungkin kakak, ada ibu atau ayah atau siapapun di situ yang kalian kenal. Om, tante, mama, papa, kasihan orang itu, aku mau kasih. Ya enggak apa-apa. Kalian nggak usah takut ya anak-anak ya. Kalau memang kalian merasa takut sendirian, kalian boleh didampingi sama orang tua dan saudara yang lebih besar gitu ya. Oke, kita boleh menolong siapapun. Kira-kira kalau ada teman-teman yang nakal, apakah kita mau balas nakal? Kita nggak mau menolong teman-teman kita yang nakal itu waktu susah? Enggak. Kita harus tetap mau menolong. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk membenci, mendendam kepada siapapun. Tuhan menginginkan kita menolong dengan kerelaan hati kita tanpa memandang siapapun orang itu. Seperti orang Samaria tadi ya anak-anak ya. Walaupun dia dibenci oleh orang Yahudi, tapi dia tidak membenci. Tapi malah sebaliknya, dia mengasihi. Waktu orang Yahudi itu yang dirampok, yang tidak bisa bangun, tapi orang Samaria yang dikatakan orang yang hidupnya tidak suci, tapi dia mau melakukan kasih. Di sini anak-anak mengerti pasti siapa di antara ketiga orang tadi yang Tante sebutkan, seorang imam, seorang Lewi dan seorang Samaria. Siapa yang memiliki kasih? Oke, betul orang Samaria tadi. Di sini di firman Tuhan dijelaskan kita jangan segan-segan untuk menolong sesama kita tanpa memandang siapapun mereka. Karena di firman Tuhan dikatakan tujuan kita mengasihi semua orang bukan untuk mendapat pujian dari orang tersebut atau dengan mendapat pujian dari orang lain yang sering dilakukan banyak orang di luar sana. Tidak anak-anak. Kita dengan mengasihi kita bisa mewujudkan keinginan Tuhan. Anak-anak mau mewujudkan keinginan Tuhan? Seperti kalian mewujudkan keinginan orang tua kalian, itu sama saja mewujudkan keinginan Tuhan. Dengan mengasihi,
membuat kita menyadari kasih karunia yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita diberi kelebihan yang luar biasa oleh Tuhan, karena itu kita harus rela berbagi dengan orang lain. Dengan mengasihi, kita bisa mewujudkan iman dan ketaatan kita akan firman Tuhan. Anak-anak mau taat akan firman Tuhan? Siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, semuanya pinter ya. Dengan mengasihi kita bisa mewujudkan iman dan ketaatan kita akan firman Tuhan dengan perbuatan yang nyata. Seperti seorang Samaria tadi, kita juga bisa melakukannya kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Ingat, jangan memandang siapapun mereka. Kalau mereka membutuhkan pertolongan kita harus rela dan mau berkorban untuk menolong. Karena itulah kasih yang Tuhan inginkan. Dengan mengasihi bisa melatih kepekaan dan kepedulian kita terhadap orang lain. Dengan mengasihi melatih kita untuk rela dan bersedia memberi dan berkorban untuk orang lain. Oke anak-anak, sekali lagi Tante ingatkan, kalian boleh menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang siapa mereka. Mereka apakah yang mereka yang pernah menyakiti anak-anak? Gak usah dipikirkan, sekalian gak boleh membenci atau mendendam ya. Walaupun teman-teman kalian, mungkin keluarga kalian ada yang sering menyakiti kalian, terus waktu orang itu datang, orang itu perlu pertolongan, kalian juga harus siap menolong. Jangan menendam ya anak-anak ya, seperti seorang Samaria tadi, walaupun dibenci oleh orang Yahudi, tapi dia tetap melakukan kasih, karena itulah yang Tuhan inginkan. Mau anak-anak? Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Ingat ya, kita sungguh-sungguh berdoa, karena kalian ingat, berdoa itu berbicara dengan siapa? Oke, berbicara dengan Tuhan. Jadi ikuti Tante Linda berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan tentang kasih-Mu kembali kepada kami. Tolong ajarkan kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tanpa melihat kami, Engkau selalu mengasihi kami. Tanpa melihat kesalahan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Kami ingin seperti itu Tuhan, walaupun banyak orang yang membenci kami, tapi kami akan berusaha untuk mengasihi mereka seperti Engkau yang selalu mengasihi kami, walaupun kami sering menyakiti hati Engkau. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh untuk melakukan firman-Mu dengan mengasihi sesama kami, tanpa memandang siapapun mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Roh Kudus pimpin kami supaya kami selalu taat akan firman-Mu. Seperti orang Samaria yang ada dalam cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami, berkati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan mereka yang membenci kami. Tolong berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan kota kami dari segala virus dan segala macam penyakit, sehingga di waktu yang sudah Engkau tentukan kami boleh bersama-sama berbakti di rumah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajarkan kami untuk selalu taat dan patuh akan protokol kesehatan, sehingga virus ini segera punah dari muka bumi ini, terlebih dari muka bumi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati guru-guru kami, Bapak Ibu Gembala, Opa, semuanya ya Tuhan. Tolong Engkau berkati apapun yang kami kerjakan di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, semuanya yang percaya katakan amin. In the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ.